kita lagi di kamar itu, kita nyetel TV, kita ngedengar suara ketawa bang. Kita pikir itu dari TV. TV dikecilin lah. Ternyata suaranya makin jelas. Jadi saya lihat-lihatan sama si Pipih. Saya tanya, Pih, lu ngedengerin dari mana? Dari kamar mandi apa dari luar? Dari luar. Iya sih sama, gue juga dari luar. Pas saya buka pintu kamar, anak saya tidur, ponakan saya bang ngeliat ke arah tangga. Saya tanya, ponakan saya itu namanya Iki. Iki kenapa? Saya gituin. Dia nggak ngejawab, cuman ngeliat gini sambil gemeteran. Pas saya ngeliat ke atas, itu saya ngeliat sosok bang. Dia turun menyusuri tangga, langsung terbang ke atas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia bekerja di salah satu restoran yang ada di daerah Sukabumi. Jadi di sana dia bersama rekan-rekannya nih di restoran tersebut banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor ketika bekerja ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Doni Adrian. Ya. Halo, Bang Doni Adrian. Panggilnya Bang Doni apa Adrian nih? Bebas. Bang Adrian aja ya? Boleh. Oke, Bang Adrian, ini thank you banget loh Bang. Udah jauh-jauh dari Sukabumi datang ke Bekasi. Sukabumi ke Bekasi itu jauh loh guys. Berangkat jauh, jam ya? 5 bang. Baru sampai jam berapa tadi? Oke, baru nyampe jam 11. Dari jam 5 subuh berangkat dari Sukabumi, baru nyampe jam 11 ke Bekasi. Luar biasa. Thank you Bang ya udah kesini. Dan katanya mau nyeritain kejadian waktu kerja di resto nih. Iya. Di resto daerah Sukabumi. Betul. Oke. Ini katanya restonya serem banget. Bisa dijelasin dulu nggak? Bisa dikasih tau nggak sama sahabat Lonceng? Suasana restonya itu resto yang kan kadang kita tahu resto nggak semuanya sama gitu, beda-beda. Ini resto yang gimana? Jadi itu kita restonya itu restoran Sunda bang. Oh, makanan Sunda. Masakan Sunda. Konsepnya itu outdoor. Jadi kita berbentuk saung. Kita ada 3 saung. Jadi satu saungnya itu ada 4 meja. Di bawahnya itu kolam. Wow. Dan luasnya itu hampir 4 hektar bang. Wow, 4 hektar itu gede loh. Iya. Berarti luas banget ini ya restorannya. Luar biasa. Di sana ada berapa total karyawan waktu itu? Ada 9. Wah, 4 hektar 9 orang bang? Itu yang bener itu? Iya. Oke, 9 orang seluas itu ya 4 hektar. Dan itu ya memang orangnya dikit, tempatnya luas. Berarti kejadian horor yang abang ngalamin ini karena memang gimana nih bang? Karena memang orangnya dikit, tempatnya luas apa gimana nih? Jadi restoran itu sekalian sama penginapan bang. Jadi kalau misalnya ada yang nginap, saya yang disuruh standby di situ buat melayani. Pantas saja gitu. Abang ngalamin kejadian-kejadian horor ya. Dan mungkin ini ditahan dulu bang, nanti diceritain detailnya gimana. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Doni Adrian ini, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Oke, Bang Adrian, langsung kita mulai ya bang ya ceritanya. Oke. Waktu itu saya kan masih sempat tinggal di Depok. Cuman waktu pas istri saya lahiran, saya pulang ke Sukabumi. Nah, di situ akhirnya anak saya lahiran. Terus selang 4 bulan itu kakaknya istri ngajakin kerja di sebuah resto yang mau buka. Saya ke tempat bosnya untuk melamar pekerjaan dan akhirnya diterima saya sebagai waiters bang.
tanggal 31 Maret 2011 itu launching pembukaan. Nah, di situ sih nggak ada masalah apa-apa, Bang. Waktu itu saya bekerja di situ, saya masih ngontrak, Bang. Sampai akhirnya bosnya itu ngomong ke saya, suruh tinggal di sini aja, tempatin yang di atas. Karena kita di atasnya itu, di rumahnya itu ada 2 tingkat, di atasnya itu kosong. Saya suruh tempatin di situ, Bang. Pas kejadian pertamanya itu malam minggu, Bang. Resto kita ini Sabtu Minggu ada musik. Karena kita ada live musik, kita itu yang biasanya tutup jam 9, khusus weekend itu kita tutup jam 10. Oke, agak malam dikit ya? Iya, agak malam dikit. Setelah beres semua, kita beres sambil closing itu sampai setengah 11. Akhirnya saya ke atas untuk mandi. Setelah mandi, saya ngerokok, ngopi dulu, langsung saya tidur. Nah, di atas itu ada 2 kamar, Bang. Saya sama istri, sama anak. Anak saya waktu itu sekitar umur 5 bulanan. Yang satunya lagi ini kosong. Cuman waktu itu ponakan saya yang ikut nginap. Jadi ponakan saya di kamar yang sebelah. Oke. Ya, sekitar jam 1-an, situ saya kebangun, Bang. Kebangunnya itu gara-gara ada suara anak ayam. Nah, di situ saya bingung. Saya bangunin istri saya. Ngedengar suara anak ayam nggak? Iya, katanya gitu. Saya mikir, kan kita di lantai 2, nggak ada tetangga yang punya ayam. Istri saya yang asli orang Sukabumi, dia ngeh langsung. Dia langsung nangkep anak saya, dibacain sambil dibacain sholawat, dibacain surat-surat. Nggak lama dari situ anak saya nangis, Bang. Nangisnya itu nggak keluar air mata. Dia selalu melihat ke arah atas, ke genteng. Disusuin nggak mau, ditidurin nggak mau, sampai akhirnya saya bilang kita pindah aja ke bawah. Nah, di bawahnya itu, Bang, ruang tamu besar, ada TV, ada sofa. Saya bilang kita tidur di bawah aja biar agak rame, sambil kita nyetel TV biar ada suara gitu kan. Iya. Akhirnya saya pindah ke bawah sama ponakan saya itu. Nah, di situ udah mulai rada-reda, Bang. Anak saya udah mulai bisa disusuin, terus udah bisa tidur. Anak saya tidur, ponakan saya, Bang, ngeliat ke arah tangga. Ponakan saya itu bengong, ngeliat ke tangga tapi sambil takut, Bang. Saya tanya, ponakan saya itu namanya Iki. Iki kenapa? Saya gituin. Dia nggak ngejawab, cuman ngeliat gini sambil gemeteran. Pas saya ngeliat ke atas, itu saya ngeliat sosok, Bang. Jadi sosoknya itu wanita berbaju putih, cuman yang anehnya itu dia mukanya retak, Bang. Kayak tanah sawah yang kering. Oke. Nah, di retakannya itu darah, Bang. Dia itu turun dari atas ke bawah, langsung naik lagi ke atas. Dia turun menyusuri tangga, langsung terbang ke atas lagi. Itu saya di situ ngeliat. Akhirnya setelah yang itu naik lagi ke atas, anak saya nangis lagi sampai subuh. Oke, ini setelannya gimana nih? Berarti kelihatan jelas ya waktu itu ya? Kelihatan jelas. Yang saya lihat itu mukanya jelas. Berarti langsung pas kelihatan langsung mata abang langsung ke mukanya. Iya, ya? karena saya kan ngeliat ponakan saya ngelihatnya ke arah tangga. Saya refleks ngeliat ke situ, dia lagi turun, Bang. Turunnya pelan-pelan, naiknya cepat. Gitu. Nah, habis itu anak saya nangis sampai subuh. Akhirnya setelah subuh kita ke kampung belakang. Di situ ada yang bisa ngobatin. Ternyata katanya ini anak saya ketempelan sama kuntilanak. Katanya akhirnya bisa disembuhin lah, alhamdulillah udah bisa disembuhin. Istri saya trauma, nggak mau tinggal lagi di situ. Nah, itu selesailah kejadian itu. Nah, kejadian berikutnya lagi, Bang.
waktu pas kita lagi closing. Berarti abang udah nggak tinggal situ lagi? Udah nggak tinggal di situ lagi, saya balik lagi ke kontrakan. Kejadian selanjutnya itu, kita lagi closing, yang tadi saya bilang, pintu yang kecil, kasir, tempat bermain. Terus di situ di sebelah tempat bermain itu ada pohon pala, ada beca-becaan, ornamen beca, terus sama pohon cengkeh. Oke. Di situ saya lagi request lagu di radio, pakai nomor kafe. Ya request lagu lah buat sambil nungguin kasir closingan kan. Ada sekitar 8 orang. Kita lagi nyanyi-nyanyi. Ayunan yang single yang satu itu kan ada 3 baris. Yang tengah itu goyang sendiri. Yang duanya diam. Itu yang ngeliat bukan saya doang, Bang. Semua. 8 orang itu? Semua, 8-8-nya ngeliat. Itu ayunan goyang sendiri. Akhirnya kita kabur ke tempat jus. Nah, di tempat jus itu ada satu karyawan juga. Dia merangkap sama penjaga rumah makan. Jadi dia yang nginep di situ. Namanya sebut aja Acong. Si Acong itu nanya ke kita semua, kenapa? Itu ayunan bergerak sendiri. Oh itu mah udah biasa, si cantik kata dia gitu. Ternyata Bang, si Acong ini dia bisa ngeliat dan dia bisa ngobrol. Dia bisa ngobrol gitu. Jadi sering kejadian dia lagi nyapu, dia bilang, awas sana, gue lagi nyapu. Gitu, awas, jangan ganggu. Dia itu lagi ngobrol sama yang kayak gitu. Nah, waktu itu Bang, resto kita itu kedatangan kumpulan pelawak. Pelawak jadi ada Kadir dan teman-temannya. Kadir. Oke. Jadi itu sekitar 20 orang, itu dia nginep di situ. Otomatis bos menyuruh saya untuk standby. Dalam rangka apa nih waktu itu? Waktu itu dia lagi ada acara pelawak se-Jawa Barat. Oh, diadain di resto itu berarti? Dia nginepnya di situ, cuman acaranya beda. Oh, kirain diadain di situ. Bukan ya? Dia nginep di situ, dia acaranya di sana. Jadi ketemunya cuma malam doang. Dia nginep di itu 2 hari Bang. Otomatis saya nginep juga di situ kan. Nah, yang saya bilang itu di bawah sebelah dapur itu ada tempat base camp. Ya ada kasur, ada TV. Saya tidur di situ. Si Aceng tidur di atas. Kita ngobrol dulu sama si Acong itu, kita ngobrol dulu sambil ngopi. Jam 11:30 saya ke kamar, si Aceng ke kamar atas. Nah, pas di situ Bang, jam 1:30 malam, itu saya ngedengar suara anak kecil lari-lari. Lari-larinya itu di atas saung. Jadi tempat makan kita itu di bawahnya kolam Bang. Nah, di bawahnya kolam, itu anak kecil itu lari-lari. Itu jelas banget suaranya. Saya merasa keganggu, saya buka pintu, saya ngelihat sekelebatan ada 4 orang. Anak kecil. Dia bentuknya hitam. Oke. Tapi nggak jelas cewek cowoknya, cuman hitam, bentuk ada 4, bentuknya segini tingginya. Dia lari-larian. Setelah lari-larian itu ada suara nenek-nenek di dapur, sedangkan dapur itu kosong. Suara nenek-neneknya ini dia lagi ngapain nih waktu itu? Dia marahin. Hah? Dia seakan-akan marahin. Berarti pakai bahasa Sunda. Oke, dengar nggak waktu itu kayak gimana? Dengar. Saya dengar pertamanya, cuman kesananya saya nggak begitu jelas. Si nenek-neneknya ini bilang gini, mantak nak, cek aing oge naon, tong lulumpatan. Kesananya saya nggak jelas. Oke, orang ngedumel aja berarti? Iya, ngedumel. Gitu. Kayaknya lagi marahin yang anak kecil itu. Gitu. Tapi saya nggak tahu dia marahin apa, cuman suaranya di dapur. Oke.
Sampai akhirnya pagi beres, nggak ada apa-apa. Besoknya mulai seperti biasa. Malamnya saya nginep lagi karena yang pelawak itu kan 2 hari. Saya begadang bang, nggak mau di kamar itu, gitu. Saya di tempat ini aja, di tempat santainya aja di situ sama Acong. Kita ngopi, ngerokok kayak gitu kan. Sampai akhirnya si Acong itu karena ngantuk, dia ke atas, ninggalin saya. Dia bilang, mau nginep di atas apa mau di bawah? Ya udah saya di bawah aja, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya ke bawah bang, ngelewatin pohon pala. Nah, kata si Acong mah emang dari awalnya juga dia bilangin kalau di pohon pala itu ada genderuwo. Nah pas saya lewat itu benar, saya dicegat bang sama genderuwo. Oke. Iya, jadi dia kan di atas pohonnya itu, di atas, saya kan lewat ke bawah. Dia di atasnya itu ngeliatin saya sambil begini. Saya balik lagi ke kamarnya si Acong. Saya bilang sama itu, dia bilang kalau genderuwonya itu emang jahat, jahil, kata dia gitu. Udah, akhirnya beberapa hari selanjutnya itu setelah closing, saya itu ditugasin buat ada tamu yang mau nginep. Akhirnya saya teleponan sama tamunya itu, saya teleponannya di kamar yang base camp. Nah, di kamar yang base camp itu setelah teleponan, saya ngedengar suara yang nangis di kamar mandi. Oke. Karena saya takut, saya buka pintu. Gitu, buka pintunya kamarnya itu, ternyata di depan pintunya itu kan meja 9-10. Saya ngeliat ada yang duduk bang di situ. Ada kuntilanak lagi duduk di situ. Iya, dia lagi duduk tapi kakinya di atas kolam begini. Oke. Dia ada di situ. Akhirnya mau nggak mau saya kabur. Saya lari ke kamarnya Acong. Waktu itu saya bilang sama Acong bahwa di situ ada kunti di meja 9. Kata Acong juga, emang ada di situ mah, kata dia gitu. Jadi Acong ngasih tahu bang, di tempat ayunan, di pohon pala, meja 9-10, sama di kamar mandi. Waktu itu juga bang, pernah kejadiannya itu mau maghrib. Karena resto kita itu lagi sepi, cuman ada 2 orang, teteh-teteh sama anaknya. Mungkin dia lagi nunggu suaminya, karena lagi sepi itu kita ngumpulnya di depan dapur. Di depan dapur kita ngerokok di situ sambil ngobrol-ngobrol. Si tetehnya ini sama anaknya itu dia ke kamar mandi. Kamar mandi kan ngelewatin musola. Kita ngeliat bahwa si tetehnya itu di situ. Tasnya juga masih ada di situ kan. Udah gitu, setelah dia keluar dari kamar mandi, dia nyamperin kita bang. Nyamperin kita yang lagi pada ngumpul. Dia marah-marah. Katanya, di sini karyawannya nggak sopan ya. Udah tahu ada orang, tapi digedor-gedor, kata dia gitu. Saya bilang, kita dari sini, dari tadi di sini loh kak, gituin. Nggak ada yang ke sana. Terus yang gedor-gedor siapa? Itu mau maghrib. Itu karyawan. Itu pengunjung yang ngalamin. Udah gitu juga pernah ada pengunjung abis maghrib dia foto-foto di tempat ayunan karena dia sama anaknya difoto di situ. Setelah jadi, pas dia mau bayar, dia nunjukin ke kasir. Ini ada yang ke foto, katanya dia gitu. Ada yang ke foto. Cewek. Ada fotonya? Udah nggak ada. Waduh, cuman sayang banget itu ditunjukin doang. Nggak diminta ya? Nggak diminta. Karena nggak berani. Fotonya gimana? Deskripsinya? Di ayunan. Jadi kan itu anak di ayunan. Ya, ayunan ada 3 nih.
ayunan kan kita itu ayunan ada 2 bang, ayunan yang single sama yang ayunan yang hadap-hadapan. Oh iya. Nah anaknya itu di fotonya yang di ayunan hadap-hadapan gitu. Terus di foto ternyata di belakangnya ada. Di belakangnya anak kecil itu? Di belakangnya itu ada, cuman ditunjukin ke kasir. Jelas nggak fotonya? Kalau kata kasir saya mah jelas. Cewek. Cantik. Mukanya kelihatan. Cantik. Wow. Cantik. Pakai baju Putih. Kunti. Oke. Yang tadi Acong bilang kalau yang di tempat bermain itu emang dia cewek cantik. Makanya si Acong nyebutnya si cantik. Berarti apapun yang terlihat di sana itu dikonfirmasi sama si Acong ya? Iya. Atau emang si Acong ini sebenarnya udah ngasih tahu sebelum kejadian, dia udah ngasih tahu gimana nih? Udah ngasih tahu. Memang sebelum kejadian udah ngasih tahu. Di Udah situ ada ngasih ini, tahu. di situ ada ini. Iya. Oh. Yang parah, yang jahil banget itu yang mukanya retak tadi yang di atas. Itu. Yang pertama itu ya? Iya. Terus ada juga jadi kasir kita itu akhirnya menikah bang. Menikah. Resepsinya di situ. Karena kata bos, daripada nyewa gedung yang lain-lain mending di sini. Oh iya benar. Iya, akhirnya di situ saya kan kenal sama suaminya. Calon suaminya udah kenal. Setelah resepsi nggak ada masalah bang. Jadi dia malam pertamanya di situ. Hah? Malam pertamanya di situ? Malam pertamanya di situ. Oh nginep di situ? Nginep di situ. Uh-huh. Di kamar yang bawah. Setelah acara selesai, kita ngopi-ngopi dulu di situ sama suaminya. Sampai jam 12, akhirnya suaminya masuk ke kamar, si Acong pindah ke atas, saya ke bawah lagi. Saya pindah ke bawah lagi, cuman saya ngajak teman saya yang sama-sama karyawan, jadi berdua di situ karena saya takut. Jadi pas kita lagi di kamar itu, kita nyetel TV, kita ngedenger suara ketawa bang. Ketawa dulu pertamanya. Kita pikir itu dari TV. TV dikecilin lah. Ternyata suaranya makin jelas, tapi kecil. Jadi saya lihat-lihatan sama si Pipih. Saya tanya, Pih, lu ngedengernya dari mana? Dari kamar mandi apa dari luar? Dari luar. Iya sih sama, gue juga dari luar. Gimana? Lihat nggak? Kata si Pipih gitu. Ya udah, lihat aja yuk. Ya udah, lihat. Pas saya buka pintu kamar, itu kan menghadap langsung ke meja 910 bang. Di situ saya melihat lagi si sosok itu. Jadi dia itu cewek, cuman rambutnya bang, rambutnya itu mengembang, dia lagi main air. Itu yang saya pertama lihat di meja 9. Oke. Kali ini si Pipih juga ngelihat. Yang tadinya si Pipih nggak percaya saya cerita kayak gitu, akhirnya dia ngelihat di situ. Terus abang gimana berdua pas ngeliat kayak gitu? Ya kita kabur lagi ke atas. Kabur langsung berdua? Kabur tuh? lagi sama si Acong. Gitu. Sampai saya nggak pakai sendal. Gitu. Berarti pas ngelihat itu berdua langsung refleks nih? Oh, kabur. Oke. Gitu. Karena si kuntilanaknya itu dia ngelihatnya ke bawah. Kalau dia ngelihatnya ke kita, saya nggak berani kabur, mending di dalam. Gitu bang. Oke. Terus pas nyampe atas? Pas nyampe atas, cerita ke si Acong. Gitu. Kata si Acong, nanti gue usir, kata dia gitu. Oke. Kata, nanti gue usir, tenang aja, kata dia. Sampai jangan ganggu lagi. Lu sih tadi katanya berisik di situ, katanya. Emang kalau misalnya nyetel TV terlalu kenceng, dia suka ada karena dia ngerasa keganggu, kata Acong gitu. Ya udahlah, oke nggak apa-apa. Terus kejadiannya lagi waktu itu, jadi kebiasaannya saya sama Pipi itu, saya emang jarang ibadah bang waktu itu. Jadi waktunya sholat maghrib, yang lain itu pada sholat, saya ngumpet gitu. Saya ngumpet ke pintu rumah yang depan, sebelahnya itu kan ada gang kecil. Saya di situ lah bawa kopi sama rokok. Oke. Nah, biasalah waktu maghrib kan udah malas sholat gitu kan.
Kayak kita lagi di situ, itu disentil bang dua-duanya. Kuping kita disentil dua-duanya. Pas saya ngeliat ke belakang, ada cewek tapi lagi nunduk. Itu maghrib. Disentil tapi jaraknya jauh bang. Jaraknya jauh. Cuman kita ngerasain disentil. Mungkin kata dia, ngapain lu di sini maghrib bukannya sholat gitu. Jaraknya berapa meter kira-kira? Kira-kira aja. 3-4 meteran. Oh ya nggak begitu jauh dong Nggak berarti. begitu jauh. Deket itu. Deket. Di situ kita ngeliat, nengok dua-duanya, itu di belakang ada. Habis itu pas ngeliat kayak gitu Kabur. Gitu. Nah, setelah kejadian itu, ada satu tetangga, dia waktu itu pas hari Rabu, bang. Kejadiannya hari Rabu. Jadi hari Rabu ini, resto itu tutup. Kita libur semua. Satu hari itu? Satu hari. Jadi liburnya itu hari Rabu. Nah, dia itu mau nyegat tukang bakso langganan. Gitu, tukang bakso langganan. Pas dia kejar, ternyata si tukang baksonya itu berhenti di depan pintu gerbang yang gede. Oh, berhentinya di situ. Berhenti di situ. Ini kejadiannya jam berapa? Kalau kata tetangga saya mas, sekitar jam 10-an. Oke. 10 malam nih berarti ya? 10 malam. Oke. Jadi info aja bang, kalau misalnya libur ini, si Acong itu kadang suka nggak ada di tempat. Oh. Gitu, dia kadang suka nginep di rumah saudaranya. Karena takut, sendirian kali dia, atau nggak ada teman, bete. Pas kejadian tetangga saya itu, dia ngejar tukang bakso, tukang baksonya berhenti di situ, ternyata tukang bakso itu lagi bikin bakso bang. Bikin bakso, ada 3 mangkok. Tetangga saya bilang, mas, bakso 1 ya? Sebentar ya, ini dulu. Iya, gitu ya. Emang buat siapa mas? Ini ada yang mesen. Yang di mana? Ini yang di rumah makan. Rumah makan? Oh ya udah. Karena tetangga saya nggak tahu kan, si tukang baksonya itu ke dalam. Ternyata digembok. Gerbangnya itu digembok, dipanggil-panggil, nggak ada orang. Ditanyalah di situ, emang tadi yang mesen siapa? Itu tadi si mbak-mbak, kata dia gitu. Ternyata kan nggak ada mbak-mbak di situ, nggak ada cewek. Katanya mesen 3. Wow. Gitu. Setelah itu, emang pintunya digembok, dia manggil nggak ada orang, akhirnya berangkat lagi tuh tukang bakso. Nggak berani lewat situ lagi. Gitu. Sebenarnya sih banyak bang yang ngelihat warga sekitar juga banyak yang ngelihat di situ. Cuman cuman sekelibatan atau cuman penampakan cuman lagi berdiri aja. Contohnya lagi lewat dia pulang kerja, ternyata di pintu gerbangnya itu ada yang sosok cewek yang mukanya retak tadi itu, dia lagi berdiri di parkiran mobil itu. Sampai si ceweknya itu dia balik lagi ke depan, dia pakai ojek buat ke rumahnya karena nggak berani jalan gitu. Ada juga yang warga situ juga pulang kerja dari garmen sekitar jam 12:30, dia ngedengar suara nangis. Pas dicari itu nggak ada, pas dia ngeliat itu ada di atas pohon lagi gantung gitu. Banyak yang kayak gitu bang sebenarnya mah, cuman belum saya kulik semua cerita-cerita dari warga sekitar. Cuman yang saya iniin yang karyawan situ aja. Oh iya, yang bagian jus, bagian minuman, kejadiannya itu pas malam Jumat sekitar abis Isya. Dia itu lagi diem di tempat jus, ada yang mesen jus, ibu-ibu. Dia ini siapa nih? Teman? Iya, teman kerja. Ingat nggak siapa THD. Namanya? THD. Nah, THD itu lagi diam, ternyata ada yang mesen jus. Ibu-ibu katanya. Dibikinin jus. Pas dilihat keluarnya itu cuman ada 2 meja, 2 tamu doang.
ditanya, ini siapa tadi yang pesen jus? Nggak ada, kayak gitu sih banyaknya. Jadi ada yang menyerupai, terus barang-barang pindah tuh udah nggak aneh bang, gitu. Jadi nyimpen teko di sini, tahu-tahu ada di sana, gitu. Terus gelas berpindah tempat, kayak gitu banyak, gitu. Ini kalau dilihat dari CCTV harusnya kan pindah beneran ya? Belum ada CCTV bang. Iya. 2011. Kalau ada CCTV-nya, waduh, mantep itu. Banyak itu bang di ini. Cuman sekarang restonya itu udah bangkrut, udah diratain yang di atasnya itu. Cuman si pohon palanya itu masih ada Sampai sekarang? sampai sekarang. Enggak, ini restonya bangkrut bukan karena hal horor berarti? Bukan, keuangannya. Keuangannya berarti ya? Manajemennya kayak gitu. Oh, oke. Berarti di samping memang ya kejadian-kejadian di sana nimpa karyawan, banyak juga nimpa ini ya pelanggan ya. Pelanggan, ada lagi nggak warga. cerita dari pelanggan Kalau dari pelanggan mah, selain yang di WC tadi tuh? kalau yang di WC terus sama yang di foto itu, terus paling ini aja sih ada yang manggil satsut gitu aja sih. Oh iya, catcalling gitu iya, ya? Gitu. Paling gitu aja sih, cuman nggak terlalu diiniin. Gitu sih. Dan itu sebelum itu jadi restoran, tadinya apa itu? Nah, menurut warga sekitar, dulunya itu mata air, Bang. Mata air? Mata air. Mata air, ada patung putri. Ada patung putri dari tembok gitu, cuman dia berbentuk putri. Nah, menurut yang ustadz di sana, ini dijaganya sama kakek-kakek. Cuman selama saya kerja, saya nggak pernah ketemu kakek-kakek itu. Gitu. Yang jaganya itu kakek-kakek sama cewek. Cuman kalau yang ceweknya nggak tahu yang di mana gitu kan. Kayak gitu sih. Emang dulunya juga angker rawa, mata air. Jadi emang restoran itu bangunan pertama ya? Iya. Yang jadi di situ? Oke, dan sekarang jadi apa itu bangunannya tadi? Yang saya lihat sih depannya itu yang meja atasnya itu udah diratain, kolamnya juga udah diratain. Sekarang jadi kebun aja. Jadi kebun aja? Oh, tapi tanahnya masih tanah milik owner si restorannya? Masih. Oke. Masih. Belum dijual ya sama dia? Dijual cuman nggak laku. Kan tadi si Acong, abang deket nggak? Bang Adri deket nggak sama Acong? Si Acong itu saya kurang deket bang. Kurang deket ya? Karena kalau untuk ngobrol kita feedbacknya kurang gitu. Oh, agak nggak nyambung. Maksudnya ya udah beda frekuensi. Iya gitu. Ya dia kan ngomongnya. Dia kadang-kadang suka kalau di pojok itu suka ngomel-ngomel sendiri gitu. Jadi ngomelnya emang di situ emang suka ada yang ini. Cuman nggak tahu ya kalau menurut dia mah. Dia tuh emang aneh orangnya. Tapi dia tahu bahwa kalau di sini di pohon jeruk Balinya ada gitu. Tahu. Tapi ada nggak? Dia pernah nggak abang nanya nggak sama dia misalnya kayak yang di situ maunya apa gitu? Coba tanyain dong Cong kayak gitu-gitu. Maksudnya dari sosok-sosok yang ada di situ tuh maunya apa gitu? Kalau nggak Acong ngasih tahu? Kalau Acong ngasih tahu mah karakternya aja sih. Oh, lebih ke karakter. Jadi kayak yang berwajah retak itu dia itu emang jahil, ganggu gitu, hawanya panas. Terus kalau yang di 910 itu dia emang suka nangis, suka ketawa gitu. Kalau yang di tempat mainan dia cantik, nggak ngeganggu. Yang di ayunan ya? Cuman waktu pas foto itu keparangan aja kali gitu. Nah yang jahil itu yang di pohon pala. Oke. Dia suka nyambit pakai buah pala. Gitu.
Gila. Dan iya kan tadi katanya si acong-acong ini bisa berkomunikasi kan sama mereka. Makanya itu yang bikin gue penasaran bang, makanya. Maksudnya ada nggak nih maunya mereka tuh apa sebenarnya? Kalau maunya sih dia nggak pernah cerita sih, dan saya pun nggak pernah nanya. Cuman saya iniin, Cong yang di situ gimana? Galak nggak? Wah galak gitu. Maksudnya kan sampai warga sekitar terganggu, terus ada testimoni juga dari tukang bakso, itu kan berarti udah ekstrim banget gangguannya kan? Iya, gitu. Cuman kalau misalnya itu mah nggak cerita sih si Acong mah. Iya. Udah mesen bakso itu udah parah loh berarti. Berarti satu-satu kali ya? Apanya? Kan kuntilanaknya 3, baksonya 3. Oh iya bener. Tahu, tapi temenan apa enggaknya saya nggak tahu kuntilanak. Iya bener kan? Kan kuntilanaknya 3 kan? Iya. Yang di ayunan 1, yang di meja nomor 9 1, yang di pohon pala nih. Pohon pala mah genderuwo. Pohon pala genderuwo, main di atas tuh yang muka retak. 3 doi besti dong. Nggak tahu deh, kalau misalnya itu soalnya tukang baksonya. Mesen bakso 3 kan? Iya. Bener. Yang traktir yang di pohon pala genderuwo. Om-omnya. Om-omnya, iya. Yang traktir dia itu. Oh tapi katanya yang mesen si cewek ya? Cewek. Ya tetap yang bayarinnya itu si yang di pohon Cuman pala. duitnya ditransfer. Yoi. Pakai kris, ininya bayarnya pakai kris. Bisa. Dari abang sendiri nih, misalnya kan memang kayak gue sendiri kan pernah nih bang kayak memang kuliah di tempat yang seram, terus kerja juga pernah di tempat yang seram, dan itu impactnya memang kadang secara kita nggak sadar gitu, itu ke rumah kadang ngaruh. Ada. Itu ada apa yang abang rasain waktu itu selama kerja di sana? Pokoknya kalau misalnya saya pulang ke rumah itu, kalau saya nggak mandi, gitu nggak mandi langsung tidur, anak yang kena. Oh, oke. Gitu, anak tahu-tahu rewel kayak gitu. Masuk akal, berarti harus mandi dulu ya? Iya, emang kalau kata orang sana mah kalau misalnya pulang dari kerjaan itu ganti baju, mandi gitu. Iya. Apalagi dari kuburan yang biasa kita dengar. Iya, dari kuburan rumah sakit habis kayak nyekar gitu. itu udah pasti, habis nyekar tuh pasti harus langsung mandi habis nyekar. Iya, kayak gitu. Sebenarnya yang bisa kita ambil kalau bukan ke horornya, lebih ke logikanya kita bisa dari luar kotor mungkin ya, masuk ke rumah biar bersih kan, sebenarnya gitu. Tapi ya kalau dibawa ke horor ya ngikut, Ada, gitu kan. ada. Logikanya kan begitu. Oke, dan ini terakhir ya, berarti total restoran itu bertahan berapa lama waktu itu? Ingat abang? Bukanya itu 2011. Tutupnya? Tutupnya itu sekitar 2015. Oke, 5 tahun abang berarti di sana ya? Saya 3 tahun. Oh, 3 tahun. 2013 saya keluar. Oh, kira keluar. Saya akhirnya keluar. Karena waktu itu horor apa bukan? Oh, ada masalah lain lah ya? Manajemen keuangannya udah mulai nggak benar. Saya udah nyari kerjaan yang lain gitu. Oke. Berarti 3 tahun abang keluar di sana, 2 tahun berjalan kemudian tutup ya? Tutup. Ya. 5 tahun untuk sebuah restoran, iya sih cepet sih. Cepet. Padahal itu termasuk rame bang. Harusnya. Termasuk rame. Kita per harinya itu bisa 3-4 jutaan. Kenapa 5 tahun nggak bertahan ya? Keuangannya. Sehari omset berapa? 3-4 jutaan. Oke, lumayan. Kok nggak bertahan ya? Aneh ya? Keuangannya. Iya, aneh banget manajemennya gimana ya? Kalau weekday ya, kalau weekend aja kita bisa nyampe 7-9. Kalau closing total itu 7-9. Wow, lumayan tuh. 7-9. Iya. Lumayan lah. Lumayan ramai lah, tapi nggak yang ramai banget, tapi lumayan lah itu ya. Iya, untuk daerah kampung mah ramai. Dan harga juga kan nggak segila yang di Jakarta, dan itu 2011. Wow, 2011 segitu, lumayan banget. Nah, bang, sekarang bang Adri di mana nih kerjanya, atau sekarang lagi ngerintis usaha apa ada? Kalau saya sekarang di pabrik oleh-oleh Sukabumi, bang. Oh, itu tadi ya, yang itu apa? Yang dibawa tadi. Dibawa tadi itu mochi ya. Itu. Iya. Enak banget loh itu, nggak pernah saya makan mochi selegit itu, sekenyal itu. Itu adanya di Sukabumi doang.
Di Sukabumi doang. Apa jual online? Ada online-nya? Ada online-nya juga. Oh, ada online-nya. Nanti Iya. linknya kasih aja ya. Nanti biar Boleh. ditaruh di deskripsi. Siapa tahu sahabat lonceng mau mesen kan ya. Boleh. Itu karena memang mochi ya. Mochinya itu kenyal banget. Cuy banget. Enak banget. Alhamdulillah Bang, kalau mochi yang tempat saya kerja ini terbaik di Sukabumi. Terbaik di Sukabumi. Wow, the best. Namanya Mochi Lampion. Lampion. Nanti linknya ada di deskripsi. Bisa langsung diklik aja yang mau pesan online ya sahabat lonceng ya. Dan katanya Bang Adri juga abis ini mau nyeritain lagi Bang ya. Iya. Mau nyeritain lagi kejadian horor yang waktu itu pernah kerja di Salah satu rumah sakit di Sukabumi juga. salah satu rumah sakit di Sukabumi. Itu menjadi seorang waktu itu di sana. Oh, office boy. Oke. Iya. Oke, office boy ini berbeda dengan cleaning service ya. Iya. Dan jadi kenapa memang kadang kan orang suka kok banyak banget sih pindah-pindah sih kerjanya, ada yang kayak gitu-gitu kan biasanya Bang ya, namanya nyambung hidup ya kita ya. Iya. Apapun kita lakukan kan. Betul. Jadi memang kadang orang nggak seberuntung nggak seberuntung diri sendiri gitu orang lain itu. Kadang apapun harus kita lakukan, apapun kita harus menjadi apapun demi bertahan hidup ya kan, namanya apalagi batu loncatan aja. batu loncatan, apalagi laki-laki gitu kan. Jadi kan kadang ada Bang emang gitu kok di cerita horor ini jadi ini, di cerita horor ini jadi ini, kadang ada yang gitu. Beda-beda sih profesinya ya, karena alasan itu memang harus bertahan hidup. Jadi kerja apapun harus dilakukan. Oke, nanti diceritain deh Bang ya yang cerita di rumah sakit itu. Siap. Thank you banget Bang ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama gua. Thank you banget udah nyeritain ini, dan buat sahabat lonceng juga yang mungkin punya cerita yang sama nih, yang pernah kerja di restoran atau dimanapun, mau cerita datang langsung ke sini, ke studio kita. Itu caranya gampang banget. Kalian bisa cek link di deskripsi di bawah video ini, itu bisa di scroll aja ke bawah, diklik linknya. Atau yang sering main Instagram bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu. Oke, akhir kata gua Gilang izin pamit, Bang Adrian juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.